Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam acara Mutiara Iman. Insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin menyampaikan satu kajian tentang Al-Islamu wal Imanu wal Ihsan, tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Selama ini kita sering mendengar kata-kata Islam dan bahkan kita sendiri adalah orang Islam. Dan juga kita pernah mendengar kata-kata iman dan bahkan kita sendiri adalah orang yang beriman. Dan juga ihsan, kata-kata ihsan, kita sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ihsan. Apa sih sesungguhnya Islam, iman, dan ihsan itu? Mari kita dengar sama-sama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, bainama nanu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Beliau menyampaikan, suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Umar bin Khattab pada saat itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tala'a alaina rajulun. Tiba-tiba pada saat Umar bin Khattab duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tiba-tiba muncul orang. Ada orang laki-laki tiba-tiba muncul di situ. Tidak diketahui dari mana dasarnya, dari mana datangnya, tiba-tiba muncul ada di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang itu syadidu bayadis siyabi. Orang yang tiba-tiba muncul tadi pakaiannya putih bersih. Pakaiannya indah, tidak terlihat orang itu dari bepergian jauh. Orang itu seperti orang yang berada di kampung itulah. Tidak ada tanda-tanda dia itu adalah orang jauh. Karena begini, orang dulu ketika dia orang jauh itu sangat mudah dicireni daripada sekarang. Kalau sekarang orang jauh hampir sama saja dengan orang dekat, hampir sama saja. Kenapa? Karena perjalanan jauh sekarang bisa ditempuh dengan pesawat. Sekarang perjalanan jauh bisa ditempuh dengan pesawat sehingga nggak kelihatan, kusutnya nggak kelihatan, tetap rapi. Umpamanya ada orang dari Saudi Arabia datang ke Indonesia, masih tetap rapi. Bajunya, badannya, rambutnya masih tetap rapi. Kenapa? Karena perjalanannya melalui pesawat, tidak melalui jalan kaki atau melalui kuda. Nah, kalau zaman dulu itu kalau perjalanan jauh itu sangat kelihatan sekali. Nah, ini orang terlihat rapi, bajunya putih bersih. Sadidu sawadis sya'ri, rambutnya kelihatan rapi, hitam legam, kelihatan gagah begitu. Layu kali orang ini bekas dalam perjalanan, artinya orang ini tidak kelihatan kalau ia sedang melakukan perjalanan jauh. Tapi anehnya Umar bin Khattab nggak kenal. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga nggak kenal. Oleh karena itu dalam hadis ini dikatakan wala ya'rifu minna ahadun. Kami tidak ada satupun yang mengenal orang ini. Tiba-tiba datang muncul di hadapan Rasulullah. Umar bin Khattab nggak kenal dan sahabat-sahabat yang lain juga nggak kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini kelihatannya sudah sangat akrab kepada Nabi. Kenapa kok demikian? Begitu datang langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar duduk berhadapan begitu, tapi kelihatan seperti orang yang sudah sangat kenal lama. Apa tanda-tandanya? Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Tanda-tandanya kalau orang ini sudah sangat kenal kepada Nabi adalah ketika duduk di hadapan Nabi itu lututnya diadu dengan lututnya Nabi.
Jadi lututnya beradu dengan lututnya Nabi. Kira-kira kalau kita bayangkan itu adalah ketika kita duduk berhadapan, salah satu di antaranya yang duduk itu memegang pahanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paha yang di hadapannya. Ini seakan-akan udah sangat dekat kepada Nabi dengan kelihatan meletakkan lututnya berhadapan atau bersentuhan dengan lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tangannya pun memegang paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau bukan orang yang telah dekat kepada Nabi, maka ini bukanlah orang yang bisa meletakkan lututnya beradu dengan lutut Nabi dan memegang paha Nabi. Yang seperti itu nggak mungkin kalau tidak kenal dekat. Dan orang ini kelihatannya adalah kenal dekat, benar-benar dekat. Wa wada'a kaffi ala fakhidaihi. Itu tadi, sudah lututnya diadu, tangannya memegang paha Nabi SAW kedua-duanya. Jadi tangan kanan memegang paha kirinya Nabi, tangan kiri memegang paha kanannya Nabi SAW. Ketika orang tadi telah meletakkan kedua lututnya di hadapan Nabi dan kedua tangannya telah diletakkan di hadapan Nabi, begitu dekatnya dengan Nabi, lalu ia berkata kepada Nabi SAW, waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kami tentang Islam. Jadi beliau menyampaikan, bertanya tentang Islam. Jadi orang yang baru kenal, artinya baru datang yang tidak dikenal oleh Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain, menyampaikan kepada Nabi seakan-akan sangat dekat kepada Nabi. Buktinya adalah lututnya diadu dengan lutut Nabi, disandarkan lututnya kepada lutut Nabi, lalu tangannya diletakkan di atas paha Nabi. Seraya berkata, orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kami tentang Islam. Jadi orang ini ternyata bertanya kepada Nabi tentang Islam. Walaupun sesungguhnya orang ini ketika bertanya kepada Nabi tentang Islam, sesungguhnya dia sudah tahu tentang Islam itu sendiri. Hanya bertanya, sifatnya adalah mengajari sahabat-sahabat yang lain agar tahu tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, menjawab pertanyaan orang ini yang bertanya, akhbirni anil Islam, beritahu kami tentang Islam. Beliau menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah ketika kamu mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang disebut dengan Islam itu adalah seseorang yang telah mengucapkan antashhada, mengucapkan persaksian, yaitu kamu bersaksi bahwa alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga antashhada, kamu bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi yang disebut Islam itu adalah orang yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hanya saja di dalam mengucapkan dua kalimat syahadat ini, ulama ada perbedaan pendapat. Apakah mengucapkan dua kalimat syahadat itu harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus ada wa seperti itu, atau boleh asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa wa seperti itu. Ini dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawhari Tauhid oleh Imam Bajuri. Nah, ada yang berpendapat bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus begitu, kalau tidak begitu tidak sah. Tapi juga ada pendapat lain yang mengatakan yang penting ada syahadat tauhid dan syahadat rasulnya, yaitu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa wa, itu juga sah. Ada juga pendapat yang lebih dari itu, yang penting esensinya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika seseorang mengatakan Allahu wahid wa Muhammadun Rasul, Allah itu adalah satu dan Muhammad adalah utusan, maka orang seperti itu sudah sah. Maka ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, itu
ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada juga yang mengatakan tidak usah pakai wa, cukup asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itu sudah sah. Ada juga yang mengatakan, ada pendapat tidak seperti itu juga sah. Yang penting ada tauhidnya dan ada rasulnya. Umpamanya Allahu wahid Muhammad rasulun, maka orang seperti itu adalah sah. Nah, ini yang pertama, yang dalam bentuk ucapan. Kemudian di dalam pelaksanaannya itu juga ada 3 macam pelaksanaannya. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda sudah Islam, itu adalah yang pertama, diucapkan lewat lisan, kemudian ditetapkan di dalam hati. Ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan lisan, maka artinya secara hukum dia sudah terkena kewajiban melakukan sholat, terkena kewajiban melakukan puasa di bulan Ramadan, terkena kewajiban menunaikan zakat ketika sudah sampai haul dan nisabnya, terkena kewajiban melaksanakan ibadah haji apabila ia telah mampu. Kenapa? Karena ucapannya sudah didengar oleh orang. Maka secara hukum dunia, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu diperlakukan dan dikenakan seperti orang-orang yang telah masuk Islam. Di antaranya ketika dia meninggal harus dimandikan, dikafani dan disolati serta dikuburkan sebagaimana syariat yang diajarkan tentang tata cara mengurusi jenazah. Nah, di sini ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat secara lisan, maka orang itu sudah terkena hukum Islam. Dan ketika ditetapkan dalam hati, maka orang itu di hadapan Allah sudah dinyatakan sebagai orang Islam. Barangkali itu saja dulu penjelasan bagian pertama tentang Islam, iman, dan ihsan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu pada penjelasan yang kedua supaya lebih rinci lagi, lebih jelas lagi tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.